Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia Fadila, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Nah, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif merupakan Pancasila, dan Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dalam landasan konstitusional tersebut, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ada dalam alinea pertama UUD 1945. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif ini memiliki arti bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara yang dimana aktif dalam melakukan misi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan internasional. Tujuan dari politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, agar prinsip bebas aktif dalam dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan penetapan landasan operasional politik luar negeri di Indonesia. Yang kedua ini ada awal kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama. Landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato Presiden Soekarno. Dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah pada 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang politik ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin. Dalam landasan operasional politik luar negeri Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2. Adapun manifesto yang memuat tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek sendiri itu merupakan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme, dan dalam jangka panjang yaitu bertujuan melenyapkan imperialisme di mana-mana dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia. Orde Baru. Pada landasan Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal. Di antaranya adalah ketetapan MPRS nomor 12 atau MPRS 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik negeri. MPRR menyatakan bahwa sifat politik luar negeri adalah yang pertama, bebas aktif anti-imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanah penderita rakyat. Landasan operasional kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia dipertegas lagi dalam ketetapan MPR 22 Maret 1973, yaitu yang pertama, jenis melaksanakan politik luar negeri. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk menetapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Dan yang ketiga, mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara. Pasca Orde Baru. Pasca Orde Baru dikenal dengan periode reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Secara substansif, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui ketetapan MPR tanggal 19 Oktober
1999 tentang garis-garis besar haluan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004. GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis internasional pada 1977 yang kemudian dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antaranya adanya ketidakseimbangan dan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokrasi dan keadilan. Menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu yang pertama, menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, ikut serta di dalam perjanjian internasional dan pengikatan kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. Yang keempat, meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan internasional. Yang kelima, mengintensifkan kesiapan Indonesia merasuki era perdagangan bebas. Yang keenam, memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga. Dan yang terakhir, mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Akhirnya politik luar negeri bebas aktif. Indonesia memiliki landasan operasional yang jelas, mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama. Yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Dan yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara lain. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika Barat dan blok Uni Soviet Timur, pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak pada salah satu blok yang ada. Keinginan Indonesia juga pada awal kemerdekaan untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia
mencapai kepentingannya. Kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia dan berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya itu ada 5. Nah, yang pertama dan yang kedua itu sudah dijelaskan oleh teman sekelompok saya, yaitu Wawode Naila. Nah, yang ketiga dan seterusnya sampai yang kelima itu akan saya jelaskan. Yang ketiga itu ada masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini atau masa Soekarno, politik luar negeri di Indonesia bersifat high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap imperialisme dan kolonialisme, serta bersifat konfrontatif. Diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner, mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengarahkan neokolonialisme dan imperialisme. Pada 15 September 1965, Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok barat dan menyebabkan terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. Presiden Soekarno memperkenankan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam 2 blok, yaitu blok Old Devos atau Old Established Force dan Nevos New Emerging Force. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin melancarkan politik luar negeri. Melancarkan politik luar negeri aktif, namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa kini. Nah, itu yang ketiga. Nah, itu kenapa masa ini disebut dengan masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Yang keempat itu ada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu pembangunan hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan good neighborhood policy melalui Association Southeast Asian Nation atau ASEAN. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitas ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman.
yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenankan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia. Yang kedua, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. Nah, yang ketiga, memakai kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau disingkat dengan APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan fokus, serta memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia juga masuk sebagai anggota negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC tadi. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima ini adalah masa reformasi. Pada masa reformasi ini, perhatian utama politik luar negeri Indonesia ini Presiden B.J. Habibie disibukkan dengan upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional, memulihkan perekonomian nasional, dan memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk lewat usaha Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank untuk mengatasi krisis ekonomi, dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia atau RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor dan NKRI, mengembalikan citra Indonesia di mata internasional dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Diplomasi di era ini dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, juga mempertahankan integritas teritorial Indonesia dan juga demokratisasi melalui proses dan peran militer agar kembali ke peran profesional. Pada pemerintahan Megawati, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Ekonomi Indonesia mengalami perbaikan. Presiden Megawati memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri. Imperioritaskan diri untuk mengunjung wilayah-wilayah konflik di tanah air. Disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Banyak terjadi ledakan bom serta isu terorisme yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perhatian serius bagi pemerintahan karena Susilo Bambang Yudhoyono mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah bergelombang bermasalah tanpa pandang bulu, menjembatani dua karang mengarungi lautan karena Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang atau bahkan. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama adalah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang kedua adalah Gerakan Non-Blok atau GNB. Yang ketiga adalah Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda. Dan yang terakhir adalah pembentukan ASEAN.
Poin pertama adalah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika ini merupakan ide dari Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastromijojo pada Konferensi Kolombo. Ide ini datang karena banyak negara yang masih bersitegang setelah Perang Dunia Kedua. Ide ini menjadi pembicaraan utama dalam Konferensi Kolombo. Tindak lanjut dari pembicaraan itu adalah diadakannya konferensi di Bogor dengan hasil-hasil keputusan yang bersangkutan dengan KAA itu sendiri. Konferensi Asia Afrika ini berlangsung di Bandung pada tanggal 18-24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 diantaranya merupakan negara penggagas Konferensi Asia Afrika. Indonesia berperan sebagai negara pemrakarsa konferensi ini, tuan rumah konferensi di Bogor, dan tempat melaksanakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Tujuan dari konferensi ini adalah mempererat solidaritas antar negara-negara Asia dan Afrika serta menentang penjajahan atau kolonialisme dari bangsa barat. Agenda dalam Konferensi Asia Afrika ini adalah membicarakan kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia, kerjasama internasional, dan deklarasi memajukan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radioactivity, dan Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, yang kemudian dikenal sebagai Dasar Sila Bandung. Poin kedua adalah Gerakan Non-Blok atau GNB. GNB ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Asia Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu, yaitu Amerika dengan aliran liberal kapitalis dan Rusia dengan aliran sosialis komunis. Namun, banyak negara yang tidak ingin bergabung dengan kedua kubu, sehingga mendirikan gerakan non-blok. Untuk merealisasikan Dasar Sila Bandung, pada tanggal 1-6 September tahun 1961, diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT ini didirikanlah gerakan non-blok yang diprakarsai oleh Indonesia, Yugoslavia, India, Ghana, dan Mesir dengan tujuan 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional. Yang ketiga adalah mengusahakan agar PBB berfungsi efektif. Keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Dan yang kelima adalah mengusahakan kerjasama di segala bidang untuk mewujudkan pembangunan. Selain menjadi negara pelopor, Indonesia juga memiliki peran yang cukup besar dalam gerakan non-blok ini, yaitu menjadi salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal dari gerakan non-blok ini, menjadi negara pengundang KTT GNB yang pertama karena Indonesia salah satu pendiri GNB, serta menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke-10 dan menjadi perintis dibukanya Dialog Utara-Selatan. Hingga tahun 2016 telah diadakan KTT GNB sebanyak 17 kali dan memiliki 120 anggota negara pada tahun 2012. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Kontingen Garuda atau pasukan Garuda terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide munculnya pasukan ini karena konflik di Timur Tengah pada tahun 1956. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan terhadap Mesir. Dalam sidang PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Prason mengusulkan dibentuknya pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah dan disetujui pada tanggal 5 November tahun 1956. Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau disebut dengan UNEF. Indonesia menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dan mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26C2. Pada data tanggal 21 Maret tahun 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri.
Kini, pemerintah Indonesia menugaskan 2.848 personel TNI dan Polri dan bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pembentukan ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN adalah organisasi internasional perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendirikan ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok yang dilakukan masing-masing Menteri Luar Negeri. Total ada 10 negara yang turut dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Peran Indonesia dalam ASEAN diantaranya, yang pertama itu penanggas lahirnya ASEAN dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Ada Malik dengan visi membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri. Dan yang kedua, ada penyelenggaraan KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Yang ketiga, ada penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN yang disebut dengan ASEAN Security Community atau ASCE yang ditandatangani di Lombok pada tanggal 12 September tahun 2003. Yang keempat, sebagai penengah konflik pada perang sipil di Kamboja. Yang kelima, mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia, mendukung gerakan bebas nuklir di kawasan ASEAN, serta mendukung terselenggaranya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang keenam, mengusulkan pentas seni antar negara dengan tujuan agar semakin banyak karya-karya orang Indonesia yang memperkaya budaya di Asia Tenggara.